Oke, saya masuk tapi saya bawa data aja ya Pak D ya, langsung ya. Iya. Saya masuk ke materi ini, saya masuk materi ini. Dan izin teman-teman Kristen yang lain ya, data sejarah itu tidak mengenal perasaan, kebenaran juga tidak mengenal perasaan, ya. Kita di sini nggak usah baper, kita di sini mengungkap fakta dan data aja. Oke, kalau ada tuduhan bahwa agama Islam ini agama teroris, agama yang memaksakan pendapat, keyakinan, saya minta satu sejarah, di mana ada umat Islam yang ketika masuk ke wilayah tertentu yang bukan Islam, lalu menghabisi nyawa-nyawa orang yang tidak mau ikut Islam. Saya minta data aja ya. Kalau memang umat Islam memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran seperti yang dituduhkan, saya minta sejarahnya satu saja. Buka aja komentar Fandi, biar ada nanti komentar-komentar di bawah, biar kita tahu. Satu saja fakta dan data yang bisa saya tunjukkan. Saya dengan data, saya minta komparasinya apple to apple. Saya belajar. Kalau kalian tidak pernah belajar dan tidak tahu terkait data yang kalian sampaikan, berhenti kalian bicara. Ya, nah, saya nyatakan di sini dalam sejarah yang tidak bisa dihindari oleh agama Kristen adalah yang pertama, kejahatan secara komunal dan kolonial itu terjadi berdasarkan keyakinan dari umat Kristen atas doktrin yang diajarkan. Nah, apa contohnya? 3G, Golden, Gospel, dan Glory. Gospel ini adalah upaya para penjajah menyebarkan Bible, menyebarkan Alkitab dalam bahasa Indonesia sendiri, sampai-sampai Paus minta maaf kepada warga Kanada. Ini kekejian berdasarkan agama. Itu satu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah inkuisisi selama 600 tahun oleh gereja Spanyol dan gereja Protestan karena adanya perbedaan doktrin, di mana orang-orang yang diinkuisisi ini dianggap sebagai orang bidat atau orang yang berbeda keyakinan dihabisi. Nah, nanti muara saya adalah perkataan Yesus nanti terakhir. Lanjut, belum lagi penjajahan di mana karena adanya perjanjian Tordesillas yang digagas oleh Paus Alexander ke-8 membagi wilayah timur dan barat dan diiringi dengan satu doktrin yang sangat mengerikan yang disebut dengan doktrin interkaitera. Apa itu doktrin interkaitera? Siap, saya masuk ke data. Oke, saya tunjukkan kepada teman-teman pengajaran penting buat kita. Kalau ada yang mengatakan kolonialisme itu tidak ada kaitan dengan agama, this is bullshit, ya. Saya katakan sekali lagi, bullshit. Kenapa? Doktrin penemuan pada tahun 1493 itu masuk di dalam dokumen gereja Katolik. Ini dokumennya ya. Teman-teman kalau tahu dokumen-dokumen gereja itu ya, nih. Nah, apa doktrinnya? Bula kepausan interkaiterat. Teman-teman tahu tidak kalau paus mengajarkan itu mereka punya doktrin infalibilitas paus. Apa maksud infalibilitas paus? Infalibilitas paus menurut orang Katolik, paus itu tidak pernah salah mengajar, tapi bisa salah dalam perilakunya. Nah, paus yang tidak pernah salah mengajar ini memiliki keputusan tentang doktrin interkaitera. Apa doktrinnya? Baca, ini doktrinnya. Bula tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Dan menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan dan disebarkan kemana-mana. Bahwa kesehatan jiwa harus diperhatikan dan bahwa bangsa-bangsa barbar menurut perspektif mereka harus digulingkan dan dibawa ke iman itu sendiri, diajak mengikuti mereka. Doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa. Ingat, ini penekanan saya. Ini kalau kalian bilang kejahatan itu tidak ada kaitannya dengan agama, bullshit. Ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika serta fondasi bagi ekspansi. Dasar untuk menjajah Amerika Serikat, kematian orang suku Indian, dasarnya adalah doktrin ini. Dan di Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Johnson, siapa ini lupa namanya, aku nggak bisa sebutin namanya karena bukan bahasaku ya. Pendapat Ketua Mahkamah Agung John Marshall dalam keputusan bulat menyatakan bahwa prinsip penemuan memberi bangsa-bangsa Eropa hak absolut atas tanah dunia baru. Itu kenapa Christopher Columbus itu adalah orang yang paling dibenci oleh suku Indian. Intinya orang Indian Amerika hanya memiliki hak hunian yang dapat dihapuskan. Penjajahan ini doktrinnya agama. Dan ini sumbernya
The Gilder Lehrman Institute of America History. Ini ya, ini yang disebut kejahatan mengatasnamakan Tuhan. Ya. Oke, mungkin kalian menganggap oh itu kan Katolik. Hei, oke, kita tunjukkan. Saya akan tunjukkan data penting yang dibuat, yang data ini disitir atau dikutip oleh Ibu Rita Wahyu, seorang Kristen yang berusaha untuk jujur dalam websitenya, walaupun saya masih bisa menemukan kebohongan-kebohongannya ya, karena dia Kristen, nggak mungkin dia full totally jujur, itu mustahil ya. Dia tidak mungkin objektif, selagi dia masih Kristen mustahil dia objektif. Sama, saya juga nggak mungkin objektif. Saya akan berusaha membuktikan kebenaran Islam, tapi saya harus menerima kalau memang ada fakta sejarah yang melibatkan kejahatan umat Islam. Itu kita nggak boleh tolak, kita nggak boleh denial. Nah, kalau saya tunjukkan data terkait tentang bagaimana jahatnya gereja Protestan, ini saya ambil data dari Kristen sendiri, ya. Nih saya kasih data penganiayaan yang dilakukan oleh gereja Protestan. Oke, tadi kita bicara Katolik. Doktrin inter caetera adalah doktrin penjajahan, memvalidasi kejahatan kolonialisme. Dan kalian tahu kan negara kolonialisme itu negara apa aja? Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda. Saya lupa satu lagi. Ini semuanya adalah penguasa-penguasa, ya apa deh? Jerman. Jerman. Dan by the way, Jerman itu adalah kantong Kristen Protestan yang mana di dua perang dunia satu, perang dunia kedua menjadi negara terjahat pada waktu itu ya. Bahkan menurut orang Kristen sendiri. Jadi kita tidak perlu orang Islam yang mengklaim-klaim. Biarkan mereka sendiri yang menunjukkan kebobrokan teman-temannya sendiri. Dan kalau kita lihat bagaimana di sini ditunjukkan data bahwa kejahatan inkuisisi. Pertama kita bicara inkuisisi. Tadi saya bicara tentang kolonialisme ya, penjajahan ya. Sekarang penghabisan nyawa orang lain. Apa alasannya? Apakah bukan karena kitab suci? Bullshit, saya bantah. Nih saya tunjukkan. Apa alasan kenapa gereja-gereja menginkuisisi? Saya kasih data dan ini luar biasa ya. Kalau Bu Rita Wahyu jujur, saya nggak tahu orang Kristen lain percaya atau enggak, itu urusan mereka. Ya. Nih. Ini judulnya adalah penganiayaan oleh Paus dan inkuisisi, dan perhatikan tahunnya ya. Kejahatan ini berlangsung dari tahun 1208 sampai 1834. Berapa tahun itu? Ini bukan 2 tahun loh ya. Bukan 6 tahun loh. 600 tahun loh. Dari 1200 sampai 1800 loh. Kurang lebih 700 tahunan. Ya. Dan ini bukan kejahatan personal by the way. Ini komunal. Ini ajaran. Apa ajarannya? Orang yang tidak setuju, ya, orang yang tidak setuju dengan mereka atau doktrin mereka dicap bidat yang harus dibawa masuk pada kesepakatan dengan gereja Roma dengan kekuatan apapun yang dibutuhkan. Jika tidak, bidat itu tidak bertobat serta bersumpah setia kepada paus dan wakil gereja harus dihukum cium. Cium atau apa ini? Dihukum cium ya. Dihukum mati. Mereka membenarkan tindakan horor mereka yang mereka lakukan dengan mengutip secara paksa ayat-ayat perjanjian lama. Lagi-lagi kitab suci menjadi sumbernya. Dan dengan mengacu pada pendapat Agustinus. Siapa Agustinus? Silakan kalian cross check siapa Agustinus. Apa kata Agustinus? Dia menafsirkan Lukas pasal 14:23 sebagai ayat pendukung kelakuannya beratus-ratus tahun. Bagaikan kejahatan binatang buas mereka melakukan pembunuhan keji, dan itu dilakukan atas dasar ayat. Apa ayatnya? Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini kejahatan berdasarkan nama Tuhan, dan bahkan itu dibenarkan oleh Bu Rita Wahyu. Nih, Bu Rita Wahyu katakan ya, di inkuisisi Spanyol dulu ya. Oh itu kan cuma Spanyol. Oh ini nih, kalian baca perkataan Bu Rita Wahyu. Penganiayaan atas nama Yesus. Ingat tidak kalau umat Islam itu dituduh kalau Allahu Akbar habisi nyawa, Allahu Akbar habisi nyawa. Ini penganiayaan atas nama Yesus beratus-ratus tahun. Ya. Sekarang kita tunjukkan penganiayaan. Ya. Pertama Luther. Siapa Lutheran? Lutheran itu adalah tokoh Kristen yang sangat dihormati, tokoh penting dalam ajaran Kristen. Tapi bagaimana Luther? Kita perlihatkan datanya ya.
Bagaimana Luther menurut pendapat orang Yahudi dan orang Kristen sendiri? Nggak usah pakai pendapat orang Islam lah, nggak usah. Kita lihat dari situs One for Israel, What We Do, ini evangelik, ini adalah situs Kristen sendiri ya. Cross check, kalian boleh cross check situs ini. Bless all Israel with Jesus, One for Israel. One for Israel is A501 ya. Ini adalah situs Kristen. Kalian boleh cross check. Saya tidak tahu autornya orang Kristen atau orang Yahudi, tapi di sini jelas ada beberapa sumber yang dia kutipkan dalam artikelnya, dan the most important yang harus kalian ketahui adalah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia biar kita sama-sama membaca ya. Apakah umat Islam perlu menuduh-nuduh orang Kristen jahat? Gak perlu, karena kita ini bersikap adil. Penjahatnya itu yang harus jahat. Kalau kalian orang Kristen di Indonesia tidak melakukan kejahatan, kami nggak boleh bilang kalian jahat. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan antisemit ya, tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi siapa? Menginspirasi siapa ini? Hitler, si kumis. Tahu siapa Hitler? Hitler adalah orang yang menghabisi nyawa ratusan orang-orang Yahudi ya. Bahkan dikatakan dalam banyak sejarah, bahkan kebencian terhadap, saya kasih data lagi nih ya, kebencian terhadap orang Yahudi ini itu bukan hanya diakui oleh ini berita Wahyu juga nih ya. Mana nih Luther? Ntar ya, saya buka data nih, saya lupa buka data ini nih. Jangan kalian bilang nanti Protestan aman ya. Kita tunjukkan by sejarah aja. Kalian kan percaya sejarah nih ya, kita belajar sejarah hari ini. Nih, ini lagi-lagi kutipan ini ditulis oleh Ibu Rita Wahyu ya. Nah, Gerhard Falk adalah sejarawan yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemit dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 19-an sampai 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Ide dan gagasan kebencian ini diajarkan juga di sekolah-sekolah. Dalam kurikulum dimasukkan, dikhotbahkan di gereja-gereja. Agama katanya kasih, tapi kok ngajarin kebencian di gereja-gereja. Gereja-gereja Lutheran setempat turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemit di Eropa selama 500 tahun. Ya, syarat kejahatan itu dikatakan personal, itu dilakukan oleh sedikit. Yang melakukannya gereja. Kejahatan dilakukan beratus-ratus tahun, korbannya jutaan. Lalu masih kalian bilang kalau ajaran ini ajaran kasih? Masih bilang ini ajaran kasih? Silahkan. Silahkan tutup mata kalian. Saya tidak mengajak kita membenci umat Kristen yang terpapar ajaran Kristen di Indonesia, karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita dalam NKRI. Bagaimana Islam ajarkan kita bersikap kepada mereka? Selagi mereka taat kepada undang-undang, mereka tidak mengganggu kita, tidak menghina Nabi saya di depan saya, tidak menghujat agama saya depan saya, tidak ada kekerasan yang akan mereka terima dari kita. Tapi ketika kalian menghina Nabi saya, merusak kerukunan umat beragama, memfitnah agama saya, andai saya harus mati melawan kalian dalam perang argumentasi, itu adalah cita-cita bagi saya. Ya, itu satu. Kenapa para tokoh yang memiliki pemahaman-pemahaman yang ujung-ujungnya pemahaman tersebut digunakan di era modern ini, yaitu para filosof, dihabisi nyawanya? Karena ketika mereka mengabarkan ide dan gagasan mereka, mereka dihabisi. Galileo, dan bahkan saya selain Hypatia dan Galileo, saya punya rencana akan memuat di Mesiah.org nama korban-korban kejahatan Kristen yang pada waktu itu mereka adalah tokoh.
insya Allah ya, dalam waktu dekat. Itu materi lain. Nah lanjut ya, the next, terakhir nih, saya tutup sejarah ini, kisah kejahatan umat Kristen berjamaah dan bertahun-tahun bergenerasi ini, dengan sebuah materi yang luar biasa. Nggak mungkin ini cocokmologi ya, ini qadarullah, tentu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman perhatikan materi di mesia.org. Di dalam Nabi palsu penyesat menurut Bible part 1. Ini ya, materinya di dalam materi diskusi Nabi palsu menurut Bible part 1. Sedikit lagi Bang Kaisar, baru iklan ya. Terakhir, Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu yang orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan. Penekanannya di sini ya, mengarungi lautan, menjajah daratan. Ingat ya, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Oke, sekarang saya tuntut kalian umat Kristen menunjukkan kredibilitas Tuhan kalian. Kalau kalian tidak bisa tunjukkan orang ini, kalian menuduh Yesus berbohong. Tapi saya bisa tunjukkan untuk membela kehormatan Yesus. Siapa dia? Tunjukkan kepada saya ada satu orang ahli Taurat dari sekte Farisi yang menyamar menjadi pengikut Yesus, menyebarkan agama yang bertentangan dengan ajaran Yesus dan Nabi terdahulu, agama yang dia buat sendiri, menjelajah daratan, mengarungi lautan, kemudian menjadikan pengikutnya menjadi agama terjahat di muka bumi, kecuali Paulus orangnya. Tunjukkan selain Paulus siapa tokoh tersebut, agama mana yang datang dari Farisi sesat, kemudian berkembang menjadi orang-orang yang pengikutnya sangat jahat, melakukan penjajahan dan pembunuhan, bahkan lebih jahat daripada Paulus. Ingat, kalau Paulus itu menghabisi nyawa orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Itu satu korban yang terdata, itu Stefanus. Bagaimana dengan orang ini? Pengikut orang ini tentu lebih jahat daripada Paulus. Nah, tunjukkan ada orang yang agama yang menghabisi nyawa orang yang berbeda keyakinan dia, yang agama ini datang dari Farisi sesat ahli Taurat, kecuali Kristen ya. Silahkan teman-teman Kristen dijawab, siapa tokoh Farisi tersebut, pembawa ajaran sesat, dan apa ajarannya. Kalau kalian tidak bisa tunjukkan, maka kalian tidak bisa membantah bahwa itu adalah Paulus dan Kristen. Mungkin itu dulu dari saya, silahkan dilanjut.